YouTube itu juga. Kita masih nunggu nih teman-temannya nih. Pas Randy belum mulai. Tapi udah saya record sih, ini nggak apa-apa. Sambil nunggu temennya. Sambil nunggu temennya, sambil nunggu teman-teman. Kak Fasil, apa namanya? Ya, Saya apa namanya bikin modulnya. Saya kan bola tangan tuh, bikin videonya keterampilan gerak senam lagi salah lagi. Aduh, kacau lah berarti. Aduh, udah ganti bisa ya, Kak Kaya? Ganti modulnya gitu. bisa, bisa. Bisa ya. Oke, oke, oke. Tidak, Makasih Kak Fasil. tidak tugas yang sempurna. Ikan yang salah kan yang nggak dikerjain. Kita kan ngerjain. Itu modulnya nyusul nggak apa-apa, Bang? Nggak apa-apa. Ya kalau bisa ya minggu ini, Cuk. Iya, iya. Habis refleksi ngapain ya? Dicoba bentar lihat nilai S-nya nih. Habis refleksi unggah produk aksi nyata. Nah, refleksi aksi nyata. Sekarang itu kita ngapain nih sekarang ya? Refleksi ya. Iya, refleksi. Refleksi aksi nyata sama instruktur nih. Instrukturnya Fasil juga ini. Instruktur. Bersama Fasil. Fasil itu. Instruktur kan Fasil. Habis itu kombel. Habis kombel RTL. Sekarang November tanggal 5. November tanggal 5 itu refleksi aksi nyata 2JP. Ini nyeruduk Kamis Jumat Sabtu 3JP 3JP 1JP. Waduh. Habis itu umpan balik di karya kelar.
Oh, minggu ini sampai hari Sabtu, minggu besok tanggal 18, lanjut lagi tanggal 26. Udah kelar November.
Baik, kakak kita mulai saja sambil menunggu teman-teman yang lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kakak-kakak hari ini? Sehat-sehat? Ada yang lagi sakit? Nampaknya Kak Olive, siapa tuh Kak Septian tadi sedang sakit. Ya, mudah-mudahan cepat sembuh ya. Amin. Sebentar saya akan mengabsen dulu nih yang sudah ada di dalam ruang virtual ini. Kak Yusuf ada ya, Kak Yusuf ada, Kak Suhendi, ada, Kak Septian ada, Kak Olive ada, lalu Kak Anggi ada, Kak Fahmi, Kak Fahmi, Bindang sama pusing Kak. Udah minum obat belum nih Kak Olive nih? Kak Danang ada, nih Kak Danang tumben banget nih, belum ngumpulin tugas nih. Masih ada beberapa, tinggal Kak Danang, Kak Tatang sama Kak Wahyu yang belum mengumpulkan tugas. Alhamdulillah semuanya sudah mengumpulkan tugas. Nah, jadinya kita mendekat semuanya. Mudah-mudahan aja nanti pada saat kita penerbitan sertifikat lulus, mudah-mudahan di bulan tahun depan aja biar bisa dipakai nanti di kinerja kita di PNM. Mayan itu 128 poin kalau tidak salah. Boleh ditanya sama Kak Danang yang kemarin habis pelatihan, kira-kira bisa nggak sertifikat PKG itu untuk kinerja kita di PNM kita. Kalau nggak salah sih 128 poin ya Kak Danang ya. Nah ini Iya, betul Kak. Kemarin ya. langsung Hmm, dari fasilitatornya bilang juga kalau selama pelatihan eh, yang sesuai kompetensi atau guru penggerak, nah itu bisa masuk ke dalam PMM yang nilainya 128 poin. mantap ya, jadinya kita udah ada poin plusnya tuh dengan guru PJOK yang lainnya. Bagi kita yang ikut PKG ini ya syaratnya gitu ya, kakak-kakak hadir seutuhnya. Karena apa? Karena absen nih kan ini. Saya record terus seperti biasa saya absen manual. Setelah absen manual, absen yang ada di LMS kakak-kakak, lalu tugas kakak-kakak ya. Makanya jangan sampai ada yang belum. Makanya kemarin saya sempat bikin Excel kan. Nah, itu bagi tugas-tugas yang belum. Nah, nanti saya akan bikin lagi pada saat nanti di modul di Kombel ya. Setelah pertemuan kita merefleksi aksi nyata kali ini, ya kita akan bertemu lagi di hari Kamis, Jumat, Sabtu. Nanti kita bicarakan ya jamnya, karena Kamis kan itu mungkin ada yang yasinan di masjid atau musolanya masing-masing di rumahnya. Nanti kita kesepakatan bersama aja kita maunya kapan gitu untuk yang malam Jumat. Oke kakak-kakak, seperti yang sudah saya singgung, tugasnya jangan lupa dikerjakan, dikirim melalui LMS. Jangan sampai, kalau bisa jangan sampai salah atau keliru ya. Sedikit-sedikit salah sih wajar ya, karena kita sama-sama masih berproses, masih belajar bareng-bareng ya. Yang salah itu kalau yang tidak dikerjakan. Nah, gimana saya mau nilai, gimana Karifa mau melihat kalau kakak-kakak tidak mengumpulkan tugas ataupun tugasnya keliru. Misalnya kayak kemarin itu sempat waktu kita tatap muka, tugasnya apa, ngirimnya modul ajar. Ya disuruh modul ajar, kirimnya video. Nah itu yang tidak nyambung gitu. Kalau misalnya disuruh buat refleksi, walaupun refleksinya agak tidak nyambung ya tidak masalah ya, karena kita agak sedikit nyerempet-nyerempet lah ibarat katanya seperti itu. Baik kakak-kakak, selama sampai 90 menit ke depan, kali ini kita akan membahas yaitu refleksi aksi nyata dari video pembelajaran yang telah kakak-kakak buat. Ya sebelum kakak-kakak presentasi,
Ya, presentasi nanti satu orang biasa dimulai dari siapa dulu, misalnya dari ketua kelas menjelaskan video yang sudah dibuatnya, video aksi nyata yang telah dibuat oleh Pak Ketua, ya dijelaskan dari pertama, dari kegiatan awal, kegiatan inti, dari pendinginan, terus refleksi anak-anak, umpan balik anak-anak, dan lain sebagainya. Nah, nanti satu persatu. Sebelum itu, saya akan sedikit merelaksasi ya atau mengingat kembali apa saja yang sudah kita lalui bareng-bareng sama-sama. Ya, mungkin ini bagi teman-teman yang belum atau yang sudah mengerjakan video aksi nyata kakak-kakak, saya ingatkan kembali refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Mohon maaf, ada iklan sebentar tadi. Ya, jadi refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik. Ya, setelah mengimplementasikan pengembangan pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, pada satu kelas yang kita ampuh melalui praktik mengajar, silahkan lakukan refleksi dengan menggunakan refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik sesuai dengan petunjuk berikut. Nah, sini udah kita bahas ya. Silakan melakukan refleksi dengan menggunakan refleksi 3 tahap, yaitu what, so what, know what, yang sudah dipelajari sebelumnya di modul 1. Untuk membantu kakak-kakak dalam menyentuh 3 tahap refleksi. Tahap pertama adalah tentang what, apa, untuk menggali informasi yang menggambarkan tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran modul 2.1 sampai dengan 2.5. Masih ada yang ingat enggak? Apa aja tuh? Ya, 2.1. Ada yang masih ingat enggak? 2.1. Keterampilan mengajar yang efektif. Ya, 2.1. Lalu apalagi 2.2. Coba dibuka-buka lagi LMS-nya. Tentang apa 2.2? Lalu pada tahap kedua ada pertanyaan so what yang menjadikan tempat untuk menjelaskan secara rasional keputusan yang diambil dalam tindakan pengajaran yang telah dilakukan dalam aksi nyata dikaitkan dengan pembelajaran pada modul 2.1 sampai 2.5 tentang gaya mengajar, metode mengajar, dan lain sebagainya. Nah, itu akan diterapkan di SOWAT. Terus lalu yang berikutnya tahap refleksi terakhir adalah know what yang terkaitkan dengan proses mengevaluasi dan merencana perbaikan tindakan pengajaran PJOK di masa yang akan datang. Seperti kita ketahui, tadi selalu saya singgung, tidak ada pembelajaran yang sempurna, makanya perlu kita melakukan evaluasi, refleksi, baik umpan balik dari peserta didik maupun teman di sekolah kita ya, teman di sekolah, rekan sejawat, ya, guru kelas atau guru yang lain, guru bidang yang lain. Lalu keseluruhan tahapan refleksi perlu dikaitkan dengan aspek instruksional dan atau manajerial kelas, isu-isu kontekstual dari pengajaran yang sudah dilaksanakan, isu-isu ketidakadilan sosial yang sudah terjadi di dalam pembelajaran, ya akan berkaitannya dengan isu adil gender dan sebagainya, pembelajaran berdiferensiasi, apakah ada pembelajaran diferensiasi itu ataukah belum ada, bukan tidak ada, tapi belum ada.
Nah, kira-kira udah dituangkan belum dalam video refleksi video aksi nyata yang telah kakak-kakak buat, ya. Tidak semua, saya ingat kata Kak Fahmi, Kak Rudi, atau Kak Didit waktu itu, ya, tidak semua menggunakan metode gaya mengajar, misalnya resiprokal ataupun divergen, konvergen. Ada kalanya kita menggunakan gaya mengajar komando. Walaupun kemarin kita mempraktekannya, kalau bisa tidak ada gaya komando lagi, jadi semuanya berpusat pada peserta didik, kecuali mungkin yang fase A yang ngajarnya di SD. Baik, kakak-kakak, itu sedikit mukadimah dari saya, ya. Ini selebihnya sampai jam 8 nanti. Nah, ini adalah refleksi pembuatan video aksi nyata kakak-kakak yang telah kakak-kakak buat. Silakan dipresentasikan, silahkan diceritakan kepada teman-teman yang ada di ruang virtual ini. Siapa yang mau duluan? Silahkan. Atau mau apa namanya, share screen tentang videonya, nanti dipercepat, terus sambil dijelaskan, sambil dipresentasikan, silahkan. Di LMS saya terlihat alhamdulillah sudah mengerjakan semua, ya. Tinggal Kak Tatang, Kak Danang nih, tumben Kak Danang nih sibuk kemarin dipanggil dinas. Kopinya jangan lupa Kak Danang. Terus sama Kak Wahyu, ya. Ya, alhamdulillah tuh ada kopinya. Udah habis belum itu yang dari dinas? Ongkosnya udah habis Belum belum? turun. Belum. Kok belum turun sih? Biasanya hari terakhir Iya, tuh turunnya kadang-kadang. Waduh. iya. Tadi saya belum sempat ngambil video, Kak. Tadi siang mau ngambil video. Cuma Hujan ya. ya itu paling besok deh, Kak. Gimana, Kak? Ya, aman aja. Siapa yang sudah nih? Sudah Kak Suhendi, Kak Fahmi, Kak Anggi, sudah Kak Yusuf, sudah Kak Septian, sudah Kak Olive, sudah. Siapa yang mau duluan? Kakak, dipersilahkan. Silakan yang mau duluan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Abangku. Salam sehat semua ini, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang meriang. Tuh, ya semoga sehat selalu. Oke, Karim, Ya, mohon izin untuk mempresentasikan kegiatan aksi nyata ya. Aksi nyata ini dimulai dari mana nih, Karim? dari awal Kak Fahmi buat gitu, maksudnya dari apa yang setelah apa, saya belum buka semuanya ya video dari Kak Fahmi, apa dari Kak Fahmi menyiapkan proyektor atau di lapangan gitu.
Oh, berarti dari awal pembelajaran ya, Dari kegiatan awal awal ya? pembelajaran. Ya, apakah pakai teknologi atau enggak, apa langsung ke lapangan, silakan diceritakan saja. Oke, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk aksi nyata yang saya buat itu pertanggal berapa ya? Kira-kira sekitar 3 hari, 4 hari yang lalu. Memang kesulitannya adalah bukan pada saat kita melaksanakan kegiatan pembelajarannya. Kesulitannya adalah membuat video dan editing video itu yang agak sulit, yang agak membutuhkan waktu. Tunggu dulu. Yang akan membutuhkan waktu yang lebih lama. Aduh. Iya, bentar. Mohon izin Kak Arif bentar ya. Kak Hendy, Kak Anggi, mungkin Kak Yusuf, Kak Olip, Kak Septian yang sudah mengumpulkan tugas. Ini presentasiin aja kan kayak. Ya, ngomong aja apa yang sudah dilakuin gitu. Soalnya saya Kira-kira dari ya kira-kira dari video yang pertama sebelum kita tatap muka sampai kemarin kita di aksi nyata, apakah ada perbedaan setelah 1 minggu, kurang lebih 1 minggu Kak Yusuf mendapat pembelajaran di SMP 6 kemarin gitu. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waalaikumsalam. menyampaikan presentasi hasil aksi nyata dari sebelum tatap muka dan setelah tatap muka. Sebelum tatap muka saya membuat video atau melakukan pembelajaran dengan metode atau cara mengajar komando. Itu setelah 1 minggu melaksanakan pembelajaran tatap muka, alhamdulillah banyak pembelajaran yang saya dapat di aksi nyata yang video terbaru. Saya menggunakan metode umpan balik terhadap siswa, jadi tidak seperti sebelumnya saya yang banyak berbicara kepada anak-anak. Jadi merubah metode mengajarnya terhadap anak-anak menjadi anak-anak lebih mandiri melaksanakan pembelajaran. Saya hanya menyampaikan di awal bagaimana melaksanakan gerak, karena kan saya mengambil metode yang video yang terbaru ini, saya mengambil materinya Pencaksilat, Kak, metode fase C mata pelajaran Pencaksilat. Nah, ini saya hanya mengirim video ke grup WhatsApp anak-anak. Minggu depannya saya sampaikan materi yang akan kita praktekkan. Itu materi yang saya kirimkan kepada anak-anak di minggu sebelumnya. Nah, di situ anak-anak sudah paham karena sudah melihat video atau bahan ajar yang sudah saya kirim melalui grup. Dan di minggu berikutnya atau di minggu ketiga kita melaksanakan praktek. Sebelum praktek dimulai atau sebelum saya mengambil nilai terhadap anak-anak yang melaksanakan, ya mereka melaksanakan mandiri metode mengajarnya. Jadi saya hanya mengarahkan anak-anak untuk melaksanakan ajaran sendiri, belajar sendiri, Kak. Jadi mereka melaksanakan pembelajaran hasil video yang dikirim, dan
alhamdulillah ternyata anak-anak lebih jadi jatuhnya mereka karena satu atau dua temannya dalam kelompok itu sudah ada yang baik melaksanakannya, jadi temannya melaksanakan, mereka lebih bersemangat daripada yang kita sebelumnya menggunakan metode komando. Mereka yang mendengarkan, yang tidak. Tapi karena ini yang mempraktekkan temannya, mereka lebih antusias dan mereka juga temannya juga menyampaikan mungkin lebih baik lah daripada saya. Jadi mereka ketika tampil berkelompok kan itu saya sebelum mulai pembelajaran memang di minggu sebelumnya, di minggu kedua itu yang saya menyampaikan pembagian kelompok Pak kepada anak-anak. Alhamdulillah setelah pembagian kelompok itu kita di pembelajaran ya mereka baik mempraktekannya, melaksanakannya, dan di situ juga saya meminta anak-anak untuk melakukan evaluasi terhadap teman-temannya. Alhamdulillah mereka bisa mengevaluasi teman-temannya dan teman-teman yang dievaluasinya juga mungkin karena temannya jadi gimana ya evaluasinya juga langsung ke temannya tahu dan setelah dievaluasi ya mempraktekkan kembali ya sudah lebih baik lagi Kak. Mungkin seperti itu kurang lebihnya. Baik, Kak Yusuf, terima kasih untuk penilaiannya. Berarti Kak Yusuf apakah menggunakan lembar observasi ataupun apa menggunakan rubrik penilaian yang lain itu untuk penilaian anak tersebut, misalnya pencaksilat, berarti kalau saya lihat di LKS kan ada tendangan, ada elakan, ada gabungan elakan dan tendangan. Apa yang Kak Yusuf buat untuk menilai peserta didik itu gitu? Apakah melalui lembar observasi? Apakah ada rubrik penilaian yang sendiri Kak Yusuf buat? Melalui observasi aja Kak, karena kan saya lagi banyak juga kegiatan, saya nggak sempat membuat sendiri ya, jadi anak-anak memberikan evaluasi aja ke teman-temannya, nanti mereka menyampaikan evaluasinya kepada teman-temannya, saya menjelaskan supaya temannya yang dievaluasi paham apa yang disampaikan oleh temannya Kak. Baik Kak Yusuf, berarti menurut Kak Yusuf apakah sudah tepat gitu penilaian dari anak ke anak lalu untuk ke guru sendiri Kak Yusuf? Kalau menurut saya sih Kak, alhamdulillah anak-anak juga melihatnya sudah baik sih, mungkin sudah tepat juga karena menggunakan metode ini juga mereka bukan cuman paham apa yang mereka laksanakan, tapi mereka tahu apa yang harus diperbaiki dari kesalahan teman-temannya atau kesalahan diri sendiri. Itu aja sih Kak. Baik, terima kasih untuk Kak Yusuf atas pemaparannya, berbagi video ya yang sudah di-upload mungkin sama Kak Yusuf. Mungkin saya sendiri belum buka ya, maksudnya baru melihat siapa aja yang sudah mengerjakan, karena kan satu orang itu 30 menit, jadi saya butuh sangat amat banyak waktu untuk saya klik, saya tonton satu-satu, mungkin di skip-skip dikit, kira-kira nih mana nih yang terlewat, mana yang sempurna, walaupun tidak ada pembelajaran yang sempurna ya kakak-kakak, kita sama-sama belajar lah intinya begitu. Baik, terima kasih Kak Yusuf. Mungkin setelah Kak Yusuf ada lagi yang lain untuk mempresentasikan video aksi nyatanya, silakan. Assalamualaikum, Kak Arif. Waalaikumsalam, Kak Fahmi. Udah balik HP-nya? Udah, biasa bocil ini. Bener juga.
Oh, melanjutkan ya Kak Arif ya untuk Ya, mengenai silakan kegiatan Kak aksi Almi nyata lanjut. telah dibuat tadi. Yang pertama-tama saya akan menentukan dulu model pembelajaran apa yang akan saya buat, terus gaya mengajar apa yang akan saya sampaikan kepada anak-anak nanti, terus materi apa yang mungkin sesuai dengan model dan gaya mengajar yang saya berikan kepada peserta didik. Nah, untuk di awal pembelajaran, pertama kita memasuki ruangan kelas terlebih dahulu. Di sana saya menjelaskan berbagai macam konsep materi yang akan saya berikan dan metode apa yang saya berikan kepada peserta didik dengan materi permainan tradisional. Materi permainan tradisional ini termasuk baru pertama kali saya sampaikan materinya ke peserta didik di tahun ini, dan saya memberikan semacam clue kepada peserta didik mengenai permainan tradisional. Nah, nanti peserta didik sendiri membuat atau mencari permainan tradisional mana yang menurut mereka nyaman mereka mainkan, mereka sampaikan ketika melakukan praktik pembelajaran. Jadi akan saya buat dulu dengan konsep dengan model pembelajaran cooperative learning, membagi menjadi beberapa kelompok kecil menjadi 4 kelompok. Setiap kelompoknya nanti berdiskusi mengenai materi permainan tradisional apa yang akan mereka mainkan. Setelah diskusi, saya masih konvensional ya Karib, saya hanya menggunakan media papan tulis. Di situ saya membuat konsep post to post nanti. Misalkan kelompok 1, pos 1 itu memainkan permainan tradisional apa. Kelompok 2, 3, dan 4 seperti itu. Nah, setelah saya memberikan mereka kebebasan untuk memilih permainan tradisional, akhirnya kelompok 1 misalkan memainkan permainan tradisional ular naga. Terus kelompok 2 memainkan permainan tradisional tak jongkok. Terus 3 itu tapak gunung, 4 itu bola nama. Nah, semua permainan ini itu mereka yang mencari sendiri atau yang membuat. Jadi kita tidak memberikan atau memberikan materi yang telah kita sampaikan. Jadi anak-anak buat sendiri permainannya seperti apa dan mereka melakukannya seperti apa. Kebanyakan memang ada yang beberapa dimodifikasi dari permainan tersebut. Nah, ketika di kelas saya sampaikan kita buat post to post, kita konsepnya nanti setiap posnya bergantian dengan menggunakan clue-nya, kita menggunakan fluid. Ketika bunyi fluid berarti kelompok 1 lanjut pindah ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3 4, 4 ke 1, begitu seterusnya sampai semua permainan dimainkan oleh semua kelompok. Nah, setelah di dalam kelas pun saya menyampaikan kepada peserta didik untuk penilaian, saya menggunakan observasi atau pengamatan dengan pertama, 1, dengan keaktifan peserta didik melakukan aktivitas pembelajaran permainan tradisional. Terus yang kedua, permainan yang menyenangkan. Jadi peserta didik harus banyak senyum, tertawa, riang gembira. Terus yang ketiga, peserta didik diharapkan tertib. Tertib di sini adalah ketika berpindah pos to pos, peserta didik tidak mencar atau berhamburan, tetap sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, setelah selesai memberikan penjelasan dan konsep di papan tulis semuanya, saya mengajak peserta didik untuk ke lapangan. Untuk kita aplikasikan, kita implementasikan apa yang sudah mereka diskusikan semuanya. Nah, ketika di lapangan, peserta didik melakukan pemanasan mandiri. Semuanya serba mandiri, berdoa, melakukan pemanasan mandiri. Terus setelah itu mereka langsung memainkan semua permainan tradisional yang telah mereka
sampaikan. Jadi yang pertama adalah pos pertama itu kelompok 1, kelompok 2, 3, dan 4 memainkan permainan tradisionalnya sendiri terlebih dahulu sebelum masuk ke permainan berikutnya. Nah, ketika sebelum pemanasan, ya, saya melakukan persepsi dan lain sebagainya dan absensi itu semuanya dalam kelas, Karib. Terus lanjut lagi ketika di dalam inti materi tadi yang saya sampaikan, setiap peserta didik, setiap kelompok memainkan permainan tersendiri dulu terlebih dahulu. Lalu setelah 10 menit berjalan, 15 menit berjalan, itu lanjut ke permainan berikutnya dengan tanda atau membunyikan peluit. Nah, setelah selesai materi sampai mereka memainkan semua permainan, di situ saya melihat peserta didik berantusias melakukan aktivitasnya. Ada yang tertawa, ada yang sambil bernyanyi, memainkan ular naga, macam-macam. Dan ada yang sampai terjatuh, tapi mereka masih melakukan aktivitas lagi, karena memang permainan tradisional ini sudah sangat jarang mereka lakukan, sehingga ketika mereka melakukan, mereka happy atau menyenangkan. Itu kembali lagi, makanya saya coba untuk menarik. Di situ anak-anak mau melakukan aktivitas tersebut intinya. Nah, dengan rotasi tersebut kita akan menemukan titik kebugaran jasmani mereka. Jadi ketika mereka memainkan tak jongkok, terus setelah memainkan tak jongkok, mereka memainkan bola nama, itu permainan yang menggunakan daya tahan. Aktivitas daya tahan, kecepatan, kelincahan, semua ada di sana. Nah, setelah mereka memainkan itu, akan saya di pos 3, pos berikutnya, biasanya kita akan memainkan permainan tradisional yang tidak terlalu berat atau tidak menggunakan daya tahan. Misalkan permainan tapak gunung. Kita mengandalkan keseimbangan tubuh dan ketepatan atau sasaran. Terakhir ada ular naga yang lebih menyenangkan hanya karena tinggal jalan doang dan sebagainya. Jadi ada fase mereka melakukan aktivitas berat, ada fase mereka melakukan aktivitas yang ringan. Konsep ruang gerak semuanya, manusia dan lain sebagainya dimanfaatkan di sana. Gaya semuanya ada sana semua. Pergerakan mereka, aktivitas mereka begitu aktif, karena saya kembali lagi kenapa saya menarik permainan tradisional itu, karena pasti anak-anak akan antusias untuk memainkannya. Terus setelah selesai di inti, kita masuk ke pendinginan, penerapan langsung berbarengan langsung dengan penerapan inti pendinginan. Saya membuat anak-anak dibariskan terlebih dahulu, terus duduk sambil berbaris rapi, sambil memijat pundak temannya. Ya, yang di depan memijat, terus saya balik kanan, mereka kembali memijat lagi. Setelah itu tangan diluruskan, lakukan pendinginan sambil ambil napas yang panjang dan teriak. Nah, setelah melakukan pendinginan, saya mencoba refleksi dengan memberikan pertanyaan pemantik, permainan apa yang kalian senangi di antara 4 permainan tersebut. Nah, dari semua kelompok itu menyebutkan bahwa permainan tak jongkok yang mereka gemari. Loh, kenapa bisa tak jongkok? Padahal kan itu capek gitu kan, melelahkan. Nah, lalu mereka menyampaikan bahwa walaupun melelahkan tapi senang Pak, kita bisa lari-larian, ngejar orang, ngejar teman dan lain sebagainya. Nah, jadi saya kembalikan lagi ke Bang Karim bertanya, kalau kalian saya suruh lari 10 keliling lapangan, kalian sanggup gak? Mereka menyampaikan nggak sanggup Pak, tapi kamu main tak jongkok dari tadi itu lelah banget, capek, tapi mereka mau melakukan aktivitas tersebut. Saya sampaikan lagi, yaitu kalau kita melakukan sesuatu dengan hal yang menyenangkan, apa yang ingin kita lakukan itu enak untuk dilaksanakan. Nah, kalau kalian melakukan sesuatu mau dibawa tekanan, beban pikiran, kalian melakukan sesuatu itu dengan terpaksa, jadi ibaratnya lebih capek atau lebih lelah. Dan selanjutnya saya tanya lagi, terus menurut kalian permainan mana yang sangat membosankan buat kalian?
ular naga Pak. Wah, ular naga. Kenapa ular naga? Kan enak ular naga. Gerakannya santai, biasa. Nah itu. Jadi anak-anak merasa bosan ketika memainkan ular naga karena ya begitu-gitu aja. Gerakannya nggak terlalu menantang. Itu. Terus setelah itu, oh ya saya lupa tadi saya menyampaikan bahwa setiap pos itu ada pelatih atau ada yang mengarahkan di setiap pos. Jadi anak-anak ketika masuk ke pos berikutnya itu dijelaskan dengan oleh pelatih yang memberikan yang ada di setiap posnya itu masing-masing. Nah, terus saya panggil 4 pelatih setiap pos untuk memberikan apa namanya penilaiannya terhadap kelompok mana menurut para pelatih yang aktif, yang menyenangkan gitu untuk bermainnya. Nah, akhirnya semua pelatih menyampaikan bahwa kelompok abu yang sangat antusias dan sangat aktif melakukan kegiatan permainan tradisional. Oh begitu, saya tanya kenapa? Karena mereka antusias dan mereka paham permainan tersebut. Jadi mereka sangat nyaman, kejar-kejaran dan lain sebagainya. Itu mereka sesuai, nggak ada yang salah permainannya. Oh berarti kelompok abu masa kecilnya bahagia karena sering bermain. Gitu. Setiap pelatih saya tanya seperti itu memang kelompok abu yang paling dominan untuk melakukan aktivitas yang sangat sangat aktif bergerak. Terus setelah melakukan refleksi dengan sebagai yang tadi saya sampaikan, saya sudahi dengan menutup dengan menggunakan biasanya saya kalau menyudahi sebuah kegiatan biasanya saya itu melakukan bukan tos ya apa sih namanya tos bareng-bareng sambil mengucapkan sambil teriak jargonnya kelas masing-masing kita teriak hai misalkan 11-3 apa gitu sebutannya kita buat itu kita tutup dengan jargon mereka masing-masing lalu selesai saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Arif. Maaf panjang. Terima kasih Kak Fahmi. Ya itu ilmu baru tuh gambaran dari Kak Fahmi ya. Mungkin saya bisa praktekkan nanti di sekolah kalau materinya udah habis. Ya karena ya begitulah kalau di SD tuh harus ngikutin tuh yang ada di LKS. Ya di mana tuh letak kemerdekaannya saya nggak tahu tuh di mana letaknya. Baik, terima kasih Kak Fahmi. Berarti Kak Fahmi di sini sudah kalau saya lihat sudah hampir lengkap di antara ada pentahapan ya atau pentahapan progres dari yang tadi Kak Fahmi bilang tuh yang katanya anak-anak itu paling nggak suka ular naga panjangnya ya kan bukan kepalang dari itu terus ada tapak gunung ada bola satu lagi yang terakhir adalah dari penangkapan progresnya adalah yang tadi ya Tanjongkok. Ya di situ mungkin Kak Fahmi melakukan penangkapan progres secara langsung mungkin nggak tahu sadar nggak tahu tidak sadar pada saat Kak Fahmi buat. Nah saya tidak tahu tuh. Terus berarti Kak Fahmi ini untuk penilaiannya berarti Kak Fahmi ini mengkolaborate dari 4 pelatih itu apa sebelumnya Kak Fahmi sudah buat rubrik penilaiannya atau lembar observasi secara keseluruhan Kak Fahmi? Kalau untuk rubrik penilaian saya belum buat itu ketika spontan aja Kak Arif. Kak Arif sampaikan kan tadi nggak ada yang sempurna. Baik Kak Fahmi, terima kasih. Baik teman-teman sekalian, kakak-kakak sekalian, tadi pemaparan dari Kak Fahmi tentang olahraga tradisional ya tadi yang pertama Kak Yusuf tentang pencak silat, di mana tadi sama ya kurang lebih mungkin ada penilaian atau tahap refleksi umpan balik kepada peserta didik. Kak Fahmi ini lebih karena mungkin lingkupnya SMA ya kan merefleksikan lagi ingat-ingatan masa lampau peserta didik kita waktu mereka kecil. Nah, ternyata kepake juga nih di SMA bahwa permainan tradisional yang katanya dulu jadul, yang katanya dulu itu permainan anak kecil, ternyata bisa menyenangkan kalau dipakai sama anak SMA. Baik, terima kasih Kak Fahmi. Lanjut, kasih apa nih yang mau presentasi tentang video pembelajarannya atau video aksi nyatanya yang sudah dibuat? Silahkan.
siapa nih, Kak Hendy atau Kak Danang yang baru mau upload, atau Kak Olive, Kak Septian, atau Kak Rudi, silakan. Kita sampai jam 8 ya, yuk. Nah, kayaknya kalau semuanya dapat merefleksikan, kelar nih kita jam 8. Ini pada kemana ini, Kak Didit, Kak Tata, Kak Tria, ini lupa nggak ada paket apa gimana ini? Yuk yang lain silakan. Pak Ketua kelas, ayo. Oke, Pak, Pak Wasil, mohon izin untuk merefleksikannya nih. Langsung aja ya Kak Wasil ya. Langsung aja dari pertama kedatangan Kak Hendy ya kan di kelas, disambut anak-anak dari Ya, awal sampai akhir. Silakan Kak Hendy. ya. Terima kasih Kak Wasil. Untuk refleksi pembelajaran saya kemarin itu materinya kan sebenarnya saya salah tuh. Sebenarnya di awal itu kita mau buat bola tangan. Nah, sedangkan saya ngambil videonya itu lagi pas banget di kelas untuk cewek semua. Nah, cewek itu kebanyakan senangnya sama keterampilan gerak. Nah, akhirnya saya memutuskan untuk mengambil materi keterampilan gerak senam irama. Nah, gitu. Jadi larinya ke situ arahnya. Nah, dari pembelajaran saya yang pertama biasa seperti yang lain-lain juga, biasa absensi, terus merefleksi yang kemarin soal pelajaran-pelajaran yang kemarin saya refleksi lagi agar dia masih ingat atau tidaknya gitu. Nah, setelah merefleksi yang kemarin baru kita mulai pembelajaran di senam irama. Nah, saya buka saya memakai pembelajaran strategi pembelajaran di konten, proses dan produk. Sepertinya kayaknya ada semua saya itu. Nah, di situ dalam pembelajaran yang di sini kan kita harus berdifferensiasi ya, kayak sesuai dengan gaya belajar siswa. Nah, di sini saya bisa membedakan menjadi visual, auditory, dan kinestik. Berikut berapa contohnya nih di situnya. Nah, saya buat PowerPoint dulu di situ. Saya terangin semuanya. Terangin dari keterampilan gerak yang dari awal agak sulit, yang gampang, yang sedang. Saya kasih gerakan-gerakannya di kelas. Setelah itu, nah di situ dari pembelajaran visualnya saya kasih videonya seperti apa keterampilan gerak dasarnya, dasar-dasar gerakan kakinya seperti apa, tangannya seperti apa. Nah, setelah dari pembelajaran visual saya masuk ke auditory. Nah, di situ ada saya kasih pemasukan semua gerak-gerakannya, saya tanya apa yang agak susah untuk gerakannya agak susah apa nih. Nah, ternyata banyak anak-anak itu bertanya gerakan yang menyilang. Nah, saya kasih contoh lagi gerakan menyilang seperti ini. Nah, setelah itu setelah udah saya memahami semuanya anak-anak, lalu kita langsung ke lapangan. Biasanya seperti itu, saya langsung ke lapangan. Nah, di situ ke lapangan saya kasih contoh lagi untuk gerakan-gerakannya biar dia itu bisa memahami lebih jelas. Nah, saya buat konten-konten saya dari gerakan saya sendiri, prosesnya seperti apa. Nah, setelah saya gerakan itu saya buat kelompok tuh anak-anak tuh. Saya buat kelompok anak-anak, saya bagi 3 kelompok karena muridnya sedikit ya, karena cewek semua. Saya bikin 3 kelompok dan masing-masing kelompok dia yang mencari gerakan dari kesimpulan gerakan semua yang udah diterangin, dia mencari gerakan yang apa nih untuk jadi senam iramanya gitu. Nah, ternyata di kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 itu masing-masing beda senamnya. Yang pertama dia ngambil senam tobelo, senam momere, dia ngambil dari gerakan-gerakan senam momere. Yang kedua, kelompok kedua dia ngambil dari senam poco-poco. Nah, yang ketiga dia ngambil senam dari pelajar Pancasila, karena yang senam pelajar Pancasila itu anak-anaknya yang masih agak-agak kurang agak susah lah gitu ya. Jadi saya bagi-bagi kelompoknya karena jadi masing-masing ini gitu. Nah, di situ dia
melatih gerakannya, bikin kekompakan semuanya. Setelah itu baru kita lanjut ke produknya. Produknya itu dia masing-masing kelompok masing-masing kelompok tampil, terus kelompok yang nggak tampil itu dia menilai. Nah, dari kelompok yang tadi nggak tampil menilai, malah sebaliknya, ntar di yang tampil kelompok yang ini yang menilai. Jadi saya bagi-bagi tugas untuk penilaian masing-masing kelompoknya. Nah, di situ cuman tingkat kesulitan untuk membagi nilainya itu dia merasa nggak enak sama teman-temannya. Jadi nilainya hampir sama semua. Padahal kalau ngelihat dari gerakannya ada yang kurang, ada yang ini gitu. Jadi karena merasa sama teman-teman yang nggak mau merasa nggak enak gitu kali ya. Jadi nilainya disamakan semuanya. Tapi tetap saya punya penilaian tersendiri dari anak-anak itu. Dan terus itu setelah itu baru saya merefleksiin lagi apa yang kalian dapat di pembelajaran ini. Nah, itu banyak yang bertanya. Alhamdulillah Pak, dengan ada pembelajaran ini saya bisa memaknai gerakan ini, saya tahu jadinya ini, Saya senang mengikutinya ini. Banyak yang bertanya, menjawab apa aja yang didapat di pembelajaran ini. Nah, setelah itu baru saya membuat senam bersama. Saya dengan yang saya langsung jadi instrukturnya senamnya. Nah, ternyata anak-anak senamnya pengennya senam yang ada hebohnya, mungkin senam momere. Saya oke, alhamdulillah saya sedikitnya bisa gerakan momere. Saya saya kontenin tuh senam momerenya. Setelah itu baru kita refleksiin lagi untuk gimana, enak atau tidak. Alhamdulillah anak-anak pada senang semuanya. Setelah semuanya udah ini, baru penilaian saya ambil semuanya dari masing-masing ketua kelompoknya. Nah, setelah itu baru saya ambil dari nilai-nilai itu, saya rangkum semuanya nilai-nilainya. Karena nilai-nilai anak-anak itu kan beda, karena dia merasa nggak enak menilainya gitu dari masing-masing kelompoknya. Setelah itu ya udah, alhamdulillah dengan jalannya seperti itu. Saya juga gak tahu tuh, karena itu buru-buru. Tiba-tiba untuk membuat video itu nggak yakin untuk bagus nggak nih, gimana nih anak gitu. Ya alhamdulillah dengan itu dong Pak. Pak Wasil, refleksi saya dari pembelajaran saya. Terima kasih Pak. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Suhendi sudah menjelaskan tentang untuk pembelajaran materinya untuk senam ya. Karena kan kalau senam pasti kan aktivitas semua anak-anak terlibat, tidak ada anak-anak yang tidak terlibat. Maupun tidak terlibat, tadi Kak Suhendi sudah menyuruh beberapa kelompok untuk melakukan penilaiannya. Nah, tadi yang berarti di awal itu Kak Hendy pada saat melakukan gambar visual, berarti visual apa Kak Hendy? Apakah tadi kan ada 3 kelompok tuh, apakah itu mereka diberikan video contoh-contoh gerakan senam momere, apakah senam SKJ pelajar mungkin, atau gimana tuh tadi yang video pertama itu? Kan senam keterampilan itu Pak, Kak, keterampilan gerak dasar. Jadi keterampilan gerak dasar itu banyak. Iya, dasar senam. Jadi gitu ya. Ada gerakan senam dasar maju mundur, menyamping, menyilang. Cuma Jadi semua Kak Hendy kasih Nah, itu langsung saya juga buat lagi, saya kasih contoh lagi gerakan dari sayanya, biar meyakinkan gerakannya ini seperti ini gitu. Biar dia tahu tangannya seperti apa, kakinya apa. Baru dari situ Kak Hendy bikin 3 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu istilahnya berimajinasi, sekreatif mungkin dengan gerakan yang mereka mau gitu, sesuai dengan kesepakatan bersama. Seperti itu Kak Hendy. Sesuai dengan kesepakatan kelompok masing-masing gitu. Baik. Oke, terima kasih Kak Suhendi atas penjelasannya tentang berbagi praktik baiknya nih. Oke teman-teman, lanjut
mungkin siapa lagi nih yang mau presentasi untuk tugas aksi nyatanya yang sudah dibuat. Nah, nanti setelah kakak-kakak buat aksi nyata, kira-kira apakah mau diulang ataupun pakaian itu atau ada penyempurnaan, silakan aja. Karena nanti untuk bukti karyanya kakak-kakak itu disertakan ya, dalam artian dari persepsi, dari pembukaan, dari berdoa, itu video kakak-kakak dibuat ada teksnya, ada backsoundnya, ada tulisan, tujuan pembelajarannya jangan lupa tuh ya. Tulisan itu buat nanti ujung-ujungnya diupload di PNM. Nah itu udah paling terakhir tuh, tugas paling terakhir. Bukti karya itu video pembelajaran yang kakak-kakak buat, apakah mau yang sekarang, terus tinggal ditambahin backsoundnya lagi, tinggal ditambahin tulisannya lagi, tinggal ditambahin sandiwara-sandiwaranya lagi, anak-anak bersandiwara, ataupun ditambahkan yang lain. Nanti di akhirnya ada refleksi atau dari peserta didik menyampaikan pembelajaran, misalnya pembelajaran Pak Suhendi sangat menyenangkan, ya kan, perkenalan saya Aisyah dari kelas 10-1, pembelajaran Pak Suhendi sangat menyenangkan. Nah itu nanti akan ada di bukti karya yang akan kakak-kakak buat, tapi di akhir nanti terakhir sebelum kita, itu adalah tugas terakhir sebelum nanti kita penutupan. Besok kita masih ada komunitas belajar dan RTL, rencana tindak lanjut. Nah, untuk menuju ke sana, ini kita masih ada upload ya atau refleksi aksi nyata kakak-kakak. Kira-kira apakah mendekati sempurna dengan video pembelajaran kita sebelum tatap muka? Kira sudah kita dapat ilmunya, alhamdulillah, dari 2.1 sampai 2.5. Jangan lupa terus penilaian yang otentiknya juga diselip-selipkan gitu. Pelan-pelan aja, maksudnya dari indikator-indikator yang ada di modul ajar itu ditaruh di video kita, bukan ditaruh ya, maksudnya ada nilai-nilai itu ada dalam, bukan ditaruh di videonya, bukan, maksudnya disampaikan melalui pada saat kakak-kakak mengupload nantinya modul ajar. Karena pada saat bukti karya kakak-kakak suruh pilih dua, mau pilih modul ajar apa mau bikin video pembelajaran yang sudah diedit, ada backsoundnya, tapi backsoundnya itu jangan sampai suara kakak-kakak atau mikrofon yang sudah kakak-kakak tempel itu tertiban, kalah suaranya sama suara backsound yang kakak-kakak buat, ataupun nantinya backsoundnya cari yang no copyright. Jangan lupa ditulis di deskripsi ataupun di video kakak-kakak supaya tidak terjadinya plagiat ya. Kalau terjadi plagiat nanti akan ditolak langsung otomatis di PNN-nya. Itu kakak-kakak. Baik, terima kasih. Tadi sudah pemaparan dari Kak Yusuf, Kak Fahmi, dan Kak Suhendi. Nah, tentang tadi ada pencaksilat, ada permainan tradisional, ada Kak Hendi barusan bermain senam. Mungkin kakak-kakak ada yang lain, silakan yang mau presentasi. Silakan Kak Rudi. Dari mana ini Kak Rudi? Ya, assalamualaikum Kak. Mohon izin. Aduh, telat Ya, tadi lagi di jalan. Lagi lagi ada di daerah rumah sakit Pelni, lagi ada acara tasyakuran. oh, siap Ya. Kak Rudi. Oke. Mohon izin kakak-kakak semua. Tadi sedikit saya menyimak begitu masuk. Saya menyimak agak nyari pojokan juga di musola nih. Ya. Eh saya sedikit menyampaikan tentang refleksi video pembelajaran yang kemarin saya buat, yaitu tentang aktivitas permainan bola besar di fase B, fase C ya, di kelas atas di SD, yaitu di kelas 5 tentang bola besar di caburnya bola basket.
Ya, sedikit ya Kak. Kalau untuk di SD, saya kemarin, ya kebetulan memang kalau di SD, ya gemuk-gemuk ya isinya. Satu kelas. Ada yang 30, ada yang 28. Dan di situ juga berbagai macam-macam karakter anak ya. Karena yang namanya anak di SD mungkin seusianya masih kanak-kanak. Ya, jadi agak acak-acakan sih sebetulnya kemarin untuk video pembelajaran. Ya, kemarin dimulai dari kelas karena untuk JP-nya itu kebetulan ngambil di jam pelajaran saya ada 3 JP untuk di SD. Saya kemarin ngambil persentase dulu di kelas selama beberapa menit. Kemudian saya di lapangan, dipraktekkan di lapangan tentang lokomotor dan non-lokomotor permainan bola basket. Ya, saya aplikasikan kepada teknik dasar di dalam permainan bola basket, Kak. Jadi setelah dipresentasi di kelas, ya untuk anak-anak dijelaskan tentang teknik dasar di dalam permainan bola basket. Ya ada chest pass, ada bounce pass, ada head pass, ada dribbling. Itu diperkenalkan dulu bola basket, permainan basket, kemudian latar belakang permainan bola basket, kemudian terakhir kita ke teknik. Dan alhamdulillah masuk ke lapangan, begitu di lapangan ya sedikit ada kendala, kendala mungkin dari segi backsound suara gitu agak pas mati gitu, itunya mikrofonnya pakai clip on mati karena udah belum dicas. Mulainya anak-anak saya kasih biasa pemanasan dulu, stretching dulu ya yang lebih mendekati kepada aktivitas inti saya yaitu di permainan bola besar mulai dari estafet bola, kemudian pemanasan peregangan statis dinamis. Kemudian ya karena kita keterbatasan dengan bola basket dan juga lapangan ya Kak, agak sedikit gerinjul-gerinjul gitu. Jadi susah kalau untuk dribbling di sekolah karena popping block. Ya, saya bagi 3 kelompok Kak, karena memang bola basket ada 3 dari 26 siswa, 28 siswa itu saya bagi 3 kelompok. Itu dari 3 kelompok itu saya praktekkan, saya kasih contoh bahwa chest pass ini begini, saya chest pass bounce pass itu teknik bounce pass itu begini, overhead pass, kemudian dribbling itu begini. Jadi diaplikasikan untuk chest pass berpasangan Kak. Jadi yang 3 kelompok itu berpasangan per kelompoknya. Saling berhadapan dengan jarak 3 sampai 4 meter atau 2 sampai 3 meter untuk chest pass. Begitupun dengan bounce pass, dengan head pass. Nah, untuk dribblingnya tetap per kelompok. Coba dikasih jarak sekitar 5 sampai 8 meter, Kak. 5 sampai 8 meter untuk dribbling. Kemudian nanti bergantian yang sudah pindah ke belakang dan dikolaborasikan dengan chest pass, bounce pass, dan overhead pass. Jadi ketika akan dia balik lagi ke tempat semula, ke kelompoknya, mungkin diakhiri oke dengan chest pass, dengan 1 langkah, oke dengan chest pass, berhenti terlebih dahulu, gitu Kak. Kemudian setelah durasi yang sudah saya tentukan sekian menit, ya kan, ganti. Nanti untuk ngasih bola ke temannya ganti dengan bounce pass, gitu Kak. Itu untuk secara garis besarnya mungkin begitu. Kemudian setelah udah selesai, durasi udah ya agak mencukupi karena kalau untuk seusia anak SD tingkat kebosanannya itu tinggi gitu. Karena kalau yang suka ya suka gitu kan. Kalau yang nggak suka ya semau saya aja gitu, semau anak itu aja gitu. Jadi setelah selesai tetap saya merefleksikan ke anak. Kita mengevaluasi kekurangan, kelebihan anak. Kemudian
di anak pun saya libatkan. Oh ini si anak ini yang udah tingkat kesempurnaannya udah bagus nih untuk CESPAS. Saya panggil maju ke depan untuk presentasikan ke teman-temannya. Tapi dengan pendampingan dengan saya, pasangannya dengan saya. Oh, ada anak yang kurang mungkin atau di bawah, saya panggil lagi ke depan. Itu untuk diperbaiki kesalahan-kesalahan dia itu di mana, kekurangan-kekurangan dia itu di mana dalam melakukan teknik dasar dalam bola basket itu. Gitu. Kemudian setelah merefleksikan, anak-anak juga bisa gitu kan mempresentasekan. Saya kasih LKPD Kak. Jadi di lapangan saya udah siapin untuk LKPD-nya, dia bisa menjelaskan lagi, dia bisa menangkap apa yang saya ceritakan, apa yang saya demonstrasikan tadi kepada anak untuk diaplikasikan ke LKPD tersebut. Begitu Kak, mungkin secara garis besarnya, mohon maaf ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Rudi. Ini tidak ada kelompoknya, jadi nggak bisa nama kelompok, nggak ada ya Kak Rudi ya? Nggak ada Kak, kalau anak-anak SD ya. Ya mungkin sedikit candaan ada gitu. Kita model mendribling gitu kan. Model Iya. mendribling gitu didorong, jangan dipukul karena bola itu bukan mantan. Mungkin segitu Kak. Iya. Kalau mantan dipukul KDRT atuh. Iya gitu. Gitu Kak. Ya mungkin dengan candaan guruan anak-anak. Akhirnya kita selingi Ya, aja Kak dengan candaan gitu. siap. Baik, terima kasih Kak Rudi. Dapat ilmu baru lagi tentang pembelajaran tadi yang efektif dalam pembelajaran bola besar secara spesifiknya itu bola basket. Mungkin Kak Rudi menggunakan rubrik penilaiannya seperti apa Kak Rudi? Kalau boleh tahu, jadi ada Eh, beberapa item apa gimana? Kalau untuk rubrik penilaiannya tergantung kitanya Kak. Dia melakukan teknik yang ketiga, keempat teknik tersebut udah sempurna atau enggaknya itu penilaiannya tergantung kita Kak. Gitu. Tekniknya udah bagus atau teknik menangkap bolanya, melempar bolanya, kemudian dengan posisi tangannya, kuda-kudanya gitu Kak. Jadi penilaiannya tergantung kita sendiri Kak untuk penilaiannya di rubrik penilaian. Baik, terima kasih Kak Rudi telah menyampaikan pendapatnya. Ini juga dimasukkan buat saya pribadi dari Kak Rudi juga kan bolanya banyak tuh. Kalau saya makan bolanya dikit, nggak kayak Katrian tuh, bolanya banyak banget tuh. Jadinya Nah, cuma semuanya bisa. cuma 3 Kak. Itu pun bawa 1. Buat satu ya, iya. Jadinya semuanya berperan aktif. Kalau saya sih kemarin nggak tahu ini ya menurut Kak Fahmi gimana. Kemarin saya pelatihan futsal itu kalau bola itu satu bola itu tidak boleh lebih dari 8 orang. Makanya mensiasatinya misalnya pas kita gemuk bolanya 2 ya mau nggak mau kita pakai gaya mengajar yang lain yang sudah kita pelajarin kayak gitu. Tapi kalau misalnya bolanya banyak ya sama kayak kita waktu praktekin tuh waktu tatap muka semuanya terlibat ya mau yang ada anak inklusinya mau ada yang seperti apa semuanya terlibat enak kalau alat peraganya itu memadai gitu. Baik Kakak Rudi, terima kasih. Uh, Lanjut nih, kasih apa nih? Tinggal 15 menit lagi. Ayo siapa yang mau ngabisin? 2 atau 1 orang lagi nih. Silakan. Siapa nih kakak-kakak yang mau presentasi tentang tugasnya ataupun Kak Danang nih, ayo besok mau buat apa silahkan. Nggak apa-apa presentasinya dari sekarang dengan kesibukan Kak Danang nih ngelatih renang, ngelatih lumba-lumba, ngelatih apa lagi nih Kak Danang nih banyak banget nih. Bagi-bagilah. Ya diada-adain aja lah Kak gitu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mohon maaf sebelumnya saya belum mengumpulkan tugas video. Cuma rencana dalam tugas video ini saya ambil materi
pencak silat karena emang lagi pas pencak silat. Nah, dalam pembelajarannya nanti saya membuat ini Kak, apa namanya? Kita kasih ke siswa, tunggu. Saya cek RPP-nya dulu. Kalau tujuan pembelajarannya nanti tentang gerakan lokomotor dan non-lokomotor dalam variasi gerakan pencak silat berupa kuda-kuda sama pukulan gitu. Jadi nanti anak-anak saya buat per kelompok, misalkan ada 3 kelompok atau 4 kelompok, terus saya kasih kertas informasi tentang bagaimana cara melakukan gerakan kuda-kuda tengah, depan, belakang, sama samping, dan rangkaian pukulannya ada pukulan lurus, pukulan bandul, pukulan sodok, dan lain-lain. Nah, jadi nanti saya kasih ke mereka semuanya satu kelompok, satu kuda-kuda dan pukulan. Nanti mereka belajar secara mandiri seperti itu. Nah, setelah mereka belajar secara mandiri, nanti saya kasih waktu ya sekitar 15 sampai 20 menit. Karena kan waktu ininya hanya 30 menit ya, Kak. Waktu apa, Kak? Videonya. Iya, videonya. Ya. Nanti saya kasih seperti itu. Terus setelah mereka sudah mempelajari dari apa yang mereka lihat itu secara per kelompok, nanti mereka menampilkan dengan saya kelompok lain nanti bagian menyebutkan coba gerakan misalkan kuda-kuda depan atau kuda-kuda belakang. Nah, nanti juga sekalian ada yang variasinya. Coba kuda-kuda depan sambil pukulan sodok begitu. Untuk penilaiannya nanti saya gunakan penilaian ini keterampilan geraknya, Kak. Nanti kalau itu penilaiannya dari saya sendiri yang menilai, anak-anak hanya nanti membantu menginstruksikan saja seperti itu. Ya seperti itu saya sih Kak gambarannya untuk besok. Ya baik, terima kasih Kak Danang untuk gambaran esok hari. Kak Danang membuat video aksi nyatanya, semoga di LMS tidak ada tulisan latte telat, jadinya tidak apa-apa, nggak apa-apa telat, yang penting mengerjain ya, jadinya bisa bernilai oleh saya pribadi ya. Sama-sama saya juga baru selesai tadi tuh pencak silat, sama kurang lebih apa yang dikatakan Kak Danang. Memberikan, kalau biasa saya kasih visual dulu pakai proyektor, anak-anak biar lihat. Kalau saya tadi tendangan dari tendangan gajul dan elakan dikolaborasikan, tapi anak-anak karena udah melihat contohnya di video tersebut, nah tinggal dipraktekkan. Mungkin bisa pakai penilaian yang tadi keterampilan gerak juga, tapi kalau saya boleh saya tadi Kak Suhendi bilang ada perasaan tidak enak untuk anak SD, malahan kalau saya bilang sih lebih sportif gitu ya. Kalau dia nilai temennya nggak bisa Pak, dia nggak bisa Pak, nah ditulis tuh nggak bisa tuh ya, tidak bisa, mungkin pilihannya cuma ya atau tidak, atau nanti pasti dia bilang nggak apa-apa dia nggak bisa Pak, nggak bisa. Tapi ini kalau anak SMA yang tadi bilang oleh Kak Suhendi ada perasaan tidak enaknya, makanya ngasihnya nilainya bagus-bagus gitu. Saya tidak tahu ya apakah objektif atau tidak, apakah subjektif atau tidak. Kalau anak SD itu lebih sesuai dengan apa yang dilihat, oh ya Pak dia bisa Pak tadi tendangannya gitu. Tapi jangan lupa juga kita melakukan pengawasan. Baik, terima kasih Kak Danang.
Mungkin ada satu orang lagi nih, ayo masih 7.50 kita sampai 8 pas nih. Siapa yang mau presentasi kakak-kakak silakan. Satu orang lagi mungkin atau dua orangnya, satu orang lagi 10 menit. Nah presentasinya tuh tadi kayak Kak Fahmi tuh lama gitu ya. Jadi enak tuh, cepat selesainya gitu. Baik kakak-kakak, ayo siapa lagi? Satu lagi nih yang belum, Kak Anggi, Kak Septian, Kak Oli. Nah cuma itu doang nih, 3 orang doang yang belum nih, yang udah Kak Dana, Kak Rudi, Kak Suhendi, Kak Fahmi, Kak Yusuf. Silakan Kak Anggi mungkin lagi ngelatih badminton tadi. Kak Septian, halo Kak Olive. Kayaknya Kak Septian, Kak Olive ini habis pada minum obat jadinya teler nih kayaknya nih udah nggak ada suaranya nih. Kak Anggi, ya oke Kak Anggi, yuk silakan Kak Anggi, sekali lagi yuk refleksikan video yang udah Kak Anggi buat, silakan. Oke, baik Kak. Maaf nih, baru gabung. Ya, malam-malam masih eskul aja ini, mantap bener lah. Iya Pak. Gini, kebetulan kan saya punya klub Kak, punya klub tapi udah di bawah naungan PBSI, jadi kalau nggak dimanfaatin, Iya, iya. Oke Kak, kebetulan untuk video pembelajaran saya yang di aksi nyata, saya masih memakai video yang kemarin PPG. Karena kemarin waktu mau buat 30 menit itu ya pas ada supervisi, jadi kita di cancel dulu yang itu. Ya, kita video pembelajaran saya tentang bola basket, yaitu 3 materi sekaligus dari dribble, shoot, sama passing. Ya, kebetulan udah dibagi 4 kelompok, kebetulan jumlah muridnya itu 32, bagi 4 kelompok, tapi pembagiannya kanan kiri 4, semuanya pakai 4-4. Jadi setelah dribble selesai, sambil bergerak, udah selesai geser ke passing, geser ke shoot. Nah setelah selesai materi, kebetulan waktunya juga masih lama juga, kita buat permainan Kak. Jadi permainan yang berhubungan dengan bola basket. Jadi kalau materi terus kan anak juga bosen, anak SMA juga bosen kan, dia pengen main. Kita buat permainan, jadi kita permainannya gini, jadi basket silakan dibagi 2 kelompok, materi kita basket tentang shoot, tapi shoot itu atau passing itu nggak boleh sampai jatuh ke tanah. Jadi 10 kali shoot atau passing itu bolanya jangan sampai jatuh ke lantai. Jadi kalau misalnya ada yang sampai 10 kali bisa passing, poinnya 1. Jadi terus setelah kita pembuatan itu ya udah selesai semua, kita refleksi juga, kita dibagi LKPD juga. Kebetulan juga anak-anak SMA itu kalau untuk refleksi dan sebagainya itu cepat nangkepnya. Jadi anak-anaknya, oh ya Pak, ini kesalahan ini gerakannya ini. Jadi yang harus diperbaiki gini gitu kan. Jadi kebetulan untuk pembuatan video kemarin ya alhamdulillah memang nggak ada kendala juga, anak-anaknya juga bisa mengikuti dengan baik. Itu aja Kak, mungkin presentasi dari saya. Terima kasih. terima kasih Kak Anggi, semangat terus nih, punya klub bulu tangkis, nanti kalau anak saya masuk klubnya gratis ya. Silakan Kak. Terima kasih Kak Anggi, itu saya berharap Kak Anggi yang lama tadi ngomongnya biar kita bisa ngebunuh waktu nih, tinggal 6 menit lagi. Baik, tidak apa-apa kakak-kakak. Baik Kak Anggi tadi dengan materinya bola basket, tadi juga lembar LKPD-nya juga sudah diberikan sama Kak Anggi. Ya pokoknya apalagi Kak Anggi pakai video PPG-nya ya, kalau udah di ACC sih itu video ya nggak mungkin ada kesalahannya ya. Kalau mungkin ada kesalahannya mungkin minim sekali ataupun yang menilai ngantuk mungkin ya. Saya berharap sih tidak ada kesalahan karena udah menggunakan video yang ada di PPG, berarti sudah diverifikasi ya, udah checklist lah, udah di approve, berarti insya Allah
video yang Kak Anggi kirim mungkin sudah baik dan benar. Gitu. Terima kasih. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, tinggal 5 menit lagi nih kurang lebih kita tatap maya untuk hari ini. Mungkin kita akan 5 menit ke depan kita akan berdiskusi nih kira-kira untuk hari Kamis dan hari Jumat itu kan 3 JP ya teman-teman ya. Nanti enaknya apakah di malam hari lagi seperti ini ataukah apa di siang hari, gimana teman-teman? Karena kita akan membahas tentang modul 3 penggerakan komunitas belajar. Nah, ini teman-teman nanti akan menggerakkan komunitas belajar teman-teman, gimana siasatannya nanti kita akan bahas di WhatsApp group. Kalau teman-teman komunitas belajarnya aktif, silahkan buatlah ya video di komunitas belajar, komunitas Kombel ya, Kombel teman-teman di KKGO ataupun di MGMP-nya, ataupun bisa di sekolahnya masing-masing. Jadi secara garis besarnya teman-teman itu kakak-kakak sekalian bikin apa yang harus dilakukan dalam komunitas itu. Misalnya ilmu-ilmu baru yang teman-teman dapat, ibaratnya pengimbasan ke komunitas belajar atau yang ada di sekolah, baik yang di sekolah ataupun yang di kecamatan ataupun di yang lainnya gitu. Baik, untuk hari Kamis kira-kira ini mau malam lagi seperti ini atau kan karena malam Jumat ya kakak-kakak sekalian, karena malam Jumat mungkin ada yang yasinan ataupun yasinannya tidak bisa diganggu gugat, atau ada kegiatan di masjid ataupun silakan aja. Apakah kita bahas nanti di grup, di voting atau seperti apa, silakan. Apakah dimulai dari jam 1 karena 3 JP ya kurang lebih 130 menit. Ya, Kamis tanggal berapa, Kak? Hari Kamis ini, Kak. Waduh, saya LDKS lagi nih. LDKS mulu kayaknya ya. Ya, 3 sekolahan LDKS semua lagi musim soalnya nih. Dia tiap hari LDKS. Hari-hari nelpon lagi LDKS ini. Waduh. Aduh, ada. Serius, Kak, serius. Iya, nggak apa-apa, nanti kayak itu aja. Jangan lupa powerbanknya dibawa, mungkin kasihnya di lewat handphone saja gitu, supaya tidak ketinggalan materi-materi tentang modul 3 ini. Kita akan bahas tadi komunitas belajar sekolah, asesmen mandiri, pemetaan aset, rancangan program komunitas belajar sekolah, lalu ada merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar, merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah, lalu ini sama, itu yang penutup. Nah, itu doang sih. Pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah. Berarti ini di sekolah kakak-kakak masing-masing. Seperti mungkin pengimbasan kali ya. Terus ini kuatkan pemahaman komunitas belajar di sekolah KBS. Bisa di MGMP, bisa di KKGO mungkin. Itu nanti berbentuk video atau gimana, Kak? Buat video, ya. Kalau buat videonya nanti pas RTL, Kak. Rencana tindak lanjut Kakak. Nanti kita akan bahas mungkin di WhatsApp ya lebih jelasnya. Izin bertanya Kak Fasil. Iya. Ini kan dia materinya tentang PJOK ya. Sedangkan di komunitas belajar saya di SMA 10 itu kan macam-macam guru mapel tuh. Ini kalau misalkan kita menyampaikan pengimbasannya itu hanya MGMP di sekolah aja, apakah bisa atau harus
dengan komunitas belajar yang lain? Nanti tipsnya saya akan kasih dulu asal. Oke, siap. Terima kasih Kak Arif. Ya, terima kasih. Untuk hari Kamis gimana kakak-kakak? Apa malam? Seperti ini jam setengah 7, berarti kalau 3 JP itu habis jam setengah 9 lewat 10 menit, paling nggak nyampe jam 9. Kalau mau malam, kalau mau siang jam 1 siang silahkan, habis zuhur berarti selesainya asar. Setelah asar untuk hari Kamis Jumat, apakah udah kebiasaan malam aja gas terus, silahkan kata-kata. Apa mau di sini dibicaranya, apa nanti di grup kita voting? Iya boleh kali Kak, voting aja ya. Voting aja di grup Kak Arif. Siap. Oke, karena sudah jam 8, kita akhiri pertemuan kita hari ini. Sebelumnya kita foto terlebih dahulu. Silahkan menyalakan kameranya kakak-kakak, kita absen nih, ada 8 orang nih. Nggak ada Kak Didi, Kak Tatang, Kak Wahyu, Kak Tria, sama siapa lagi ya? 13 kita ya. Kurang siapa ya? Baik, kita foto ya. Duh, Kak Yusuf mau kemana itu? Udah siap-siap aja tuh. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak-kakak hebat guru PJOK Kota Tangerang. Saya akhiri untuk pembelajaran hari ini, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo Kak, maaf Kak ketiduran. Bapak, bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya Kak. Ini udah Ya, selesai nih berarti. udah selesai kalau Ya ini. Allah, Lulus masih banget. ditungguin ya. Nah udah Kak, pamit Ya, dulu ya Kak. ya, Assalamualaikum. salam.